Sobat Sehat, kembali lagi di Maisa Propolis Podcast. Kali ini ada di studio, ada Pak Rokim, ada juga tamu spesial kita Pak Agus. Pak Agus adalah tim pemasar marketing dari PT Maisa Makmur. Ya, selamat datang ya Pak Agus, Pak Rokim ya. Semuanya dalam kondisi sehat karena rutin konsumsi propolis pastinya ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang stroke. Karena menurut data survei kesehatan di Indonesia, stroke menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian 8,3 per 1000 penduduk. Angka ini cukup tinggi ya Sobat Sehat ya. Nah Pak Rokim, boleh ya kita bahas ya, kira-kira stroke itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Bu Astrid, Pak Agus, dan Sobat Sehat semuanya, kita berjumpa lagi ya dalam keadaan fit, sehat tentunya di podcast di Maisa Makmur Podcast. Pada kesempatan hari podcast sekarang kita akan membahas mengenai stroke. Kenapa ini kita bahas? Karena kita ingin masyarakat kita semakin lebih baik ke depan dengan data tadi yang disebutkan oleh Bu Astrid, ya, ini 8,3 orang atau 83 orang per 10.000 penduduk terkena stroke. Betul. Itu menunjukkan bahwa angka ini harus kita coba upayakan untuk berkurang. Kenapa? Karena memang stroke sekarang ini kalau kita perhatikan memerlukan penanganannya yang sangat serius. Ketika pun tidak sampai pada kematian, para penderita stroke itu harus dirawat sesabar mungkin ya oleh keluarganya. Betul. Bahkan harus punya motivasi yang kuat supaya bisa menjalani pasca stroke yang kita perhatikan cukup berat. Nah, stroke sendiri itu ada dua jenis Bu Astrid ya. Jadi memang stroke itu sebetulnya adanya kerusakan pada sel otak karena kekurangan oksigen yang disuplai oleh darah. Jadi oksigen yang mengalir ke otak itu tidak sampai, sehingga kemudian sel-sel pada otak itu menjadi rusak. Itulah yang disebut dengan stroke. Nah, kemudian penyebabnya karena apa ya? Tidak sampai itu karena dua. Satu, karena darahnya tersumbat di dalam pembuluh darah yang sangat halus ya di dalam otak itu, dan itu disebut dengan ischemic stroke. Jadi stroke karena ada penyumbatan. Nah, kedua karena ada darah itu tidak sampai karena pembuluh darahnya pecah, dan darah ini nanti meracuni atau menjadi perusak dari sel otak itu sendiri. Itu disebut dengan hemorrhagic stroke. Jadi stroke sendiri adalah keadaan di mana sel otak itu menjadi rusak karena memang tidak sampainya oksigen pada sel-sel otak itu sendiri. Nah, penyebabnya nanti ya digolongkan menjadi dua, ada stroke karena penyumbatan pembuluh darahnya, ada karena pecahnya pembuluh darah. Itu stroke secara pengertian ya Bu Astrid gitu. Iya Pak Rokim. Berarti sebenarnya yang membuat orang itu jadi bisa terkena stroke itu penyebabnya apa? Karena ada pola hidup yang tidak sehat atau bagaimana tuh Pak Rokim? Jadi memang dari sisi dua jenis stroke tadi itu dimungkinkan karena beberapa faktor ya. Bisa juga karena faktor gaya hidup ya. Selama ini inilah yang kemudian paling banyak penyebab stroke, yakni tersumbatnya pembuluh darah karena ada platelet atau ada kerak-kerak yang menyumbat pembuluh darah tadi. Kemudian juga bisa juga mungkin karena faktor kecelakaan ya, dan itu memang sangat jarang terjadi. Nah, karena umumnya stroke ini kan digolongkan sebagai penyakit degeneratif, yakni penyakit yang muncul akibat faktor usia yang kemudian dengan pola hidup yang tidak sehat, seiring bertambahnya usia itu kan sel-sel melemah. Nah, ketika sel melemah itu kemudian dengan gaya hidup yang tidak sehat, sel tadi tidak mampu merecovery dampak negatif dari gaya hidup yang tidak sehat itu. Nah, inilah yang kemudian kita menyaksikan kenapa kalau mungkin sebelumnya itu stroke itu terjadi pada orang-orang yang tua ya, 40 tahun ke atas dan sebagainya. Betul. Nah, diantaranya ada karena gaya hidup. Nah, gaya hidup ini meliputi dari cara seseorang dalam pola makannya ya, misalkan konsumsi makanan yang sehat atau tidak. Kemudian juga ada juga faktor yang disebabkan oleh merokok ya, itu juga menjadi salah satu penyebab dari munculnya stroke. Atau juga pola hidup, bukan pola makan tapi pola hariannya, misalkan lebih banyak tidur ya, atau lebih banyak kemudian aktivitas yang istilahnya tidak menguras
dari sisa-sisa metabolisme yang dikonsumsi. Itu penyebabnya. Demikian Bu Astrid gitu. Ya. Ya. Ini juga ada hasil survei yang saya coba kumpulkan datanya ya Pak Rokim ya, Pak Agus ya. Hasil pendataan kesehatan di Indonesia selama 1 dekade terakhir ini ternyata terjadi kenaikan 67% di usia produktif itu terkena stroke. Khususnya usia produktif mulai dari 20 tahun ya. Nah, kalau sebelumnya kan setahu saya kan biasanya 40 tahun ke atas ya. Senior-senior lah ya. Senior-senior gitu kan. Nah, tetapi hasil survei yang kita dapatkan ini, kenapa ya di usia anak muda yang masih produktif juga bisa terkena stroke? Ya, dari sisi tadi ya, kalau dari sisi gaya hidup tadi, yakni pola makan dan pola aktivitas itu memunculkan penyebab-penyebab stroke, itu sangat mungkin terjadi juga pada usia muda yang memang secara pola hidupnya menyebabkan munculnya adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Sekarang kita bisa melihat bahwa munculnya penyumbatan pada pembuluh darah itu kan karena faktor makanan. Yeah. Nah, umumnya faktor makanan ini akan bisa dinetralisir ya kalau seseorang itu mengkonsumsi makanan lalu kemudian dia mengkonversi energi pada makanan tadi, apakah itu dari lemak, dari karbohidrat atau dari protein, itu untuk aktivitas harian ya, untuk berolahraga, untuk bekerja atau untuk hal-hal yang di situ terkuras lah makanan yang dikonsumsinya. Tapi kalau kemudian seseorang itu makan hanya sekedar mengejar apa yang disebut dengan oh ini enak gitu ya, padahal dia sudah kenyang makanannya, kemudian ingin mencoba atau kemudian dianggap keren ya, kita kayaknya kerennya makan di sini dan sebagainya. Itu kan energi atau makanan yang dikonsumsi tadi tidak digunakan oleh tubuhnya untuk beraktivitas, sehingga kemudian ada sisa metabolisme. Nah, sisa metabolisme ini kemudian akan berdampak, apalagi kalau pola hidupnya, pola istirahatnya tidak normal ya, mungkin kadang begadang, kadang tidak. Nah, sisa-sisa makanan inilah yang kemudian berubah ya pada pembuluh darah itu menjadi zat penyumbat pembuluh darah. Kalau di dalam istilah medis sekarang itu disebutnya AGEs namanya, Advanced Glycation End Product. Jadi sebuah pengentalan dari sisa makanan, yaitu gula dan lemak di dalam pembuluh darah. Nah, ketika ngental ini dia menjadi kerak. Nah, kemudian dengan pola seperti tadi, zat ini memang mungkin sedikit-sedikit yang muncul, tapi kalau terus ditumpuk dia akan berdampak. Kalau mungkin masih terjadinya di bagian tubuh lain, katakanlah mungkin di punggung, orang merasa pegel, itu mungkin tidak terlalu keras dampaknya ya. Tapi kalau sudah terjadi di pembuluh darah otak, itu kan berdampak pada stroke. Nah, kalau kita menyaksikan kenapa anak muda di 10 tahun terakhir atau 1 dekade terakhir ini bertambah gitu. Nah, kita menyaksikan bahwa dampak dari adanya konsumsi makanan yang berlebih ya, terutama yang di perkotaan, itu memberikan penyumbang terhadap naiknya angka ini. Ya, kemarin kan kita juga sebelumnya sudah membahas kenapa muncul diabetes yang naik di kalangan anak muda. Nah, kita menganalisa itu karena memang peningkatan jumlah konsumsi makanan dengan pengurangan aktivitas. Ya, pengurangan aktivitas. Apalagi kemarin kan kita tahun 2019, 2020, 2021 kan mengalami COVID. Betul. Artinya memang minim aktivitas, sementara konsumsi makanannya itu tinggi. Yang kedua, kita juga bisa menyaksikan sekarang banyak sekali ya makanan-makanan itu yang mengandung gula. Yang mengandung gula. Saya sendiri pernah melakukan perjalanan ke negara Arab Saudi. Kita menyaksikan, atau saya menyaksikan di sana untuk produk minuman itu dia menuliskan zero sugar free gitu ya, istilahnya. Dan itu banyak sekali di sana. Karena setelah saya juga ikut bertanya ya kepada penduduk sana, ternyata memang di sana juga mulai muncul orang-orang yang terkena diabetes. Gitu, orang-orang yang terkena diabetes. Bahkan ketika mereka bepergian naik pesawat itu, ketika pramugari menawarkan, si penumpang yang dari Arab Saudi itu mengatakan sugar free gitu. Jadi mereka ingin minumnya tanpa gula. Peduli ya. Nah, sementara di kita ini mungkin ada sebagian orang yang menghindari konsumsi
makanan yang gulanya berlebih atau minuman yang gulanya berlebih, tapi banyak di antara penduduk kita, terutama anak-anak sekarang itu mengkonsumsi makanannya yang manis. Betul. Kemudian ketika haus minum pun yang manis. Iya, betul. Iya kan? Ketika haus dia minum juga yang manis. Akhirnya kemudian harusnya dia konsumsi air tanpa gula atau air bening atau mungkin teh pahit dan sebagainya, dia konsumsi teh manis. Kemudian yang bening pun manis ya. Banyak kan yang bening-bening tapi manis ya. Kita juga menyaksikan itu. Akhirnya itu menjadi numpuk di badan dia. Karena itu prevalensi atau tingkat terkenanya penduduk kita baik itu stroke atau kemudian diabetes itu semakin naik. Nah ini memang perlu dipikirkan oleh katakanlah pemerintah dalam hal ini. Kalau ingin menghilangkan angka tadi yang tadi 8,3 atau kita sebut 83 orang di Indonesia per 10.000 penduduk terkena stroke, itu harus serius gitu ya. Betul. Harus serius dalam rangka mengedukasi. Ya misalkan begini kan, anak-anak itu kalau konsumsi atau minum air itu kalau nggak bergula dia nggak mau, maka ibunya harus tegas atau orang tuanya harus tegas. Nah tentu ini akan sangat berhasil apabila minuman-minuman bergula itu jumlahnya tidak ada di pasar. Maksudnya ketika ingin minum, oh nggak ada gulanya kok, ini kan sugar free. Nah seperti itu. Jadi inilah yang kemudian berdampak pada naiknya angka anak muda yang terkena stroke, dan itu bukan hanya di kasus stroke tapi juga pada kasus diabetes, pada kasus penyakit-penyakit yang lain termasuk mungkin masalah jantung dan sebagainya. Itu bermulanya dari situ. Nah ini yang berbeda pada masa yang sebelum ini ya, maksudnya anak ada ini kan sekarang udah gen alpha ya. Nah itu berbeda pada mungkin kita kan kelompoknya baby booms ya, yang istilahnya usia udah 40 ke atas itu kan berbeda. Dulu ya kita bisa dihitung lah, kita itu konsumsi teh manis yang di dalam kotak itu bisa mungkin seminggu sekali pun tidak gitu ya, jarang sekali gitu ya. Nah, kalaupun kita buat juga, kalaupun kita mau ya buat sendiri gitu ya, tanpa kemudian membeli yang produk jadi. Nah inilah yang kemudian penyebabnya seperti itu, karena memang tadi jadi stroke itu adanya penyumbatan atau stroke itu ada tidak sampainya oksigen pada sel-sel otak. Nah, ini disebabkan karena ada penyumbatan di pembuluh darah otak, atau kemudian kalau pembuluhnya itu tidak kuat karena disumbat, itu kan darah kan terus mengalir. Jadi dipompa oleh jantung, kalau pembuluh tidak kuat dia akan pecah. Nah, biasanya yang hemorrhagic stroke itu dampaknya lebih berat. Ya, karena memang ada ada pembuluh darahnya yang pecah, yang kemudian juga ini darahnya tadi meracuni sel otak lainnya gitu. Berbeda dengan ischemic stroke yang belum pecah. Nah yang belum pecah ini biasanya lebih mudah diterapi karena belum terjadi pemecah atau pecahnya pembuluh darah. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi kalau nanti kita ketemu ini lama banget terapinya, berarti kan memang itu ada pecahnya pembuluh darah, yang kemudian kan darah yang mencemari sel otak itu kan harus dibersihkan, terus pembuluh darah juga kan harus sembuh. Nah seperti itu. Nah inilah yang kita khawatirkan mungkin pada anak-anak muda, bisa jadi karena masih sel-selnya kuat, dia bisa terkena stroke-nya iskemik saja, jadi penyumbatan saja. Tapi kalau ini terus dibiarkan, ya pola makannya tidak diubah, konsumsi gulanya, konsumsi lemaknya tidak diubah dan sebagainya, itu bisa terjadi stroke-nya adalah stroke karena pecahnya pembuluh darah. Begitu Bu Asid dan Mbak Agus. Terima kasih Pak Rokim ya. Sobat sehat, kita mau tanya-tanya lagi ya sekarang ke Pak Agus ya. Pak Agus, boleh dong sharing ke kita pengalaman untuk orang-orang yang terkena stroke dan pengobatan terapinya dengan propolis gitu. Bagaimana, boleh di-sharing? Jadi kalau ada sobat sehat atau kenalan sobat sehat yang sakit stroke bisa dapat ilmunya gitu. Oh ya. Baik sobat sehat semuanya. Ini sharing saja sepanjang pengalaman saya memasarkan produk propolis yang disinyalir mengandung banyak sekali manfaat ya, karena kandungan bioaktifnya yang sangat beragam gitu. Terkait berkenaan dengan stroke ya,
Saya ada pengalaman saat itu saya sedang mobile ke Bogor, daerah Ciawi. Saat itu kebetulan di salah satu klinik yang apotek ya, yang ada kliniknya, saat itu saya sedang sharing-sharing dengan owner kliniknya gitu kan. Nah kebetulan ada seorang dokter gitu yang memang secara rutin beliau itu ngambil obat ke klinik apotek tersebut gitu. Nah ternyata saya lihat dokter itu ambil propolis. Nah, ambil propolis yang saya stok di apotek tersebut begitu. Nah, iseng-iseng saya tanya kan, gitu kan. Iseng-iseng saya tanya, "Dok, untuk konsumsi kah atau untuk pasien?" Saya bilang gitu. Saya langsung saja panggil beliau dokter karena saya tahu ya. Karena saya tahu diinformasikan juga oleh si owner beliau itu dokter gitu kan. Saya langsung sapa, akhirnya ngobrol-ngobrol lah, pendek cerita di situ. Ya awalnya saya gunakan untuk mah, katanya begitu. Lambung ya. Betul. Jadi beliau ada masalah lambung ya, masalah pencernaan yang itu dirasakan sejak usia sekolah katanya gitu. Nah, kisaran dokter tersebut usianya 40-an lah gitu kan. Jadi sejak usia sekolah itu kan lumayan panjang lah ya gitu kan, pengalaman sakit mahnya itu. Saya bilang, "Sembuh dok pakai propolis itu?" "Ya alhamdulillah," katanya. "Bapak dari mana?" Saya bilang, "Saya dari produsennya dok," saya bilang gitu kan. Yang kebetulan memang produk ini diproduksi dan dipasarkan langsung oleh PT Maisa Makmur gitu kan. Wah kebetulan sekali katanya gitu kan. Akhirnya saya dikasih kartu nama dan diundang ke kliniknya gitu kan. Luar biasa. Nah saya nggak nunggu lama, hari besoknya saya langsung kunjungan ke kliniknya. Saya langsung kunjungan ke kliniknya. Nah cerita tentang mahnya gitu kan, tentang sakit mahnya itu gitu kan. Itu beliau dapat informasi dari produk lain memang gitu kan, dari produk lain, tapi kok dia rasakan kurang gitu lah. Tapi ada memang efek manfaat yang dia rasakan, tapi dia pengen ada nggak sih katanya gitu kan, ada nggak sih yang produk yang memang ya halnya obat kan ada yang medium kan, ada yang lebih kuat lebih gitu kan, betul gitu. Nah, akhirnya ketemulah propolis diamond gitu kan. Nah sudah berapa lama dok? Saya bilang konsumsi propolis diamond 2 minggu dan selama itu makan saya enak katanya gitu kan. Saya nggak merasa, biasanya itu dalam 1 minggu itu kerasa asam lambungnya, terus merasa perih, kan gejala-gejala mah seperti biasanya lah kayak gitu. Itu dia rasakan 2-3 kali paling enggak gitu kan, dalam 1 minggu. Nah sepanjang konsumsi propolis dia bilang 2 minggu itu dia nggak merasakan gejala-gejala mah yang seperti biasa sebelumnya dia rasakan. Ini pendek cerita karena tadi bahasanya tentang stroke ya. Saya alurnya dulu gitu kan. Nah akhirnya dia sampaikan ke saya, "Pak Agus, kira-kira kalau untuk stroke gimana?" Karena gitu kan, ini bisa membantu nggak? Pertanyaannya seperti itu. Saya bilang kalau dari kandungan bioaktifnya gitu kan, ini bisa membantu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak kan, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Rokim kan, ada sel yang rusak kan, maka terjadilah stroke kan, seperti itu gitu kan. Nah literaturnya saya saya bawakan gitu kan, dipelajarilah oleh beliau. Oh iya, oke, saya coba nih untuk pasien saya. Dia bilang begitu. Pasiennya sudah seperti apa Bu Dokter? Saya bilang gitu kan, kondisinya udah nggak bisa bangun gitu kan, baring terus gitu. Makannya disuapin, ngapa-ngapainnya dibantu oleh anaknya, seperti itu. Nah ya sudah Bu Dokter, mungkin barangkali gitu kan, mana tahu gitu kan, ada manfaatnya gitu kan.
silahkan dicoba. Saya bilang dicoba, dibuktikan gitu kan. Beliau tanya kira-kira minumnya berapa, usianya berapa, saya bilang gitu kan. Dosisnya ya. Betul. Nah, usianya itu sekitar 63, udah usia lanjut ya. Udah usia lanjut, betul. Usia lanjut. Nah, saya agak khawatir juga awalnya kan, usia lanjut nih gitu kan. Kalau dosisnya terlalu tinggi juga takutnya terjadi apa-apa kan. Akhirnya saya sarankan 3 tetes per 2 atau 4 jam gitu kan. Gitu. Pokoknya dok, ini dosis yang diperlukan oleh Bapak gitu, itu 20 tetes sehari, saya bilang. Tapi ini nanti dibagi saja, saya bilang gitu, entah itu per 2 jam, entah per 4 jam gitu, saya bilang seperti itu. Akhirnya diaplikasikan, dilakukan oleh dokter itu, disarankan ke anaknya supaya berikan propolis ini per 2 jam 3 tetes. Nah, itu 2 hari sekali, 3 hari sekali beliau telepon gitu kan. Follow up ya. Betul gitu kan. Kalau enggak pun saya yang nanya gitu kan. Nah, gimana dok gitu kan. Nah, awalnya saya sarankan 10 tetes per hari gitu kan. Nah, sampai di hari ketiga atau di hari keempat itu nanti perlahan dinaik gitu kan. Tadi 20 tetes kan, seperti itu. Nah, ketemu 1 minggu gitu kan. Ketemu 1 minggu itu udah pengen bangun katanya gitu. Udah kepalanya udah bisa pengen bangun. Wah, itu perkembangan baik. Positif. Iya, aku seneng banget kan, dokternya juga seneng banget gitu kan. Nah, dilanjutkan. Ini boleh nggak, bagus katanya ditambahkan dosisnya. Saya bilang nggak perlu dok. Saya bilang kalau misalkan memang perkembangannya ada, cukupkan. Yang terpenting itu tanpa terputus. Saya bilang gitu. Kalau terputus, ada kemungkinan itu mengulang seperti itu kan, gitu, mengulang. Akhirnya dilanjutkan sampai ketemu 2 bulan, itu udah di kursi roda, di kursi roda, artinya udah bisa duduk dong, udah bisa duduk. Nah, dan udah pengen berdiri, pengen dibantu, walaupun belum bisa, gitu kan, gitu. Tapi banget progresnya bagus ya. Betul, gitu. Nah. Sampai di situ saya nggak bisa ketemu tatap muka lagi dengan beliau karena beliau pindah ke Bandung, gitu. Beliau pindah ke Bandung. Nah, tapi dari situ beliau selalu minta dikirimin untuk pasien tersebut, gitu. Dan terakhir bisa jalan pelan-pelan. Wow, luar biasa ya. Itu setelah berapa bulan Pak? 5 bulan. Jadi prosesnya panjang. Nah, jadi pengalaman dari pasien yang serupa itu merasakan nggak ada khasiatnya karena mereka nggak sabar gitu loh. Karena mereka nggak sabar. Betul. Dapat seminggu, dapat 2 minggu merasakan perkembangannya. Padahal ada, tapi karena memang dia nggak begitu nggak begitu teliti, nggak begitu memperhatikan bahwa itu adalah sebuah perkembangan seperti itu. Nah, akhirnya berhenti gitu kan. Gitu. Jadi manfaat yang seharusnya ada, dirasakan, didapatkan itu nggak terjadi seperti itu. Dan satu lagi ada, ini pengalaman yang memang terjadi pada ibu saya sendiri, gitu. Jadi ini bukan betul gitu. Jadi ibu saya memang riwayatnya mah kronis sejak dari usia muda gitu kan. Terus tensi darahnya juga selalu tinggi gitu kan, darah tinggi orang bilang seperti itu. Nah, satu momen itu mungkin kondisi kesehatan juga gitu kan, jatuh di kamar mandi. Akhirnya stroke ringan. Betul, stroke ringan. Jadi sebelah badan ya. Tangan itu juga nggak bisa ngepel gitu. Gerak masih bisa tapi pelan dan sakit, katanya begitu. Kaki juga nggak bisa bergerak, sendi-sendinya itu nggak bisa gerak lancar, stroke ringan lah seperti itu. Nah, itu saya rutinkan 5-10 tetes. Saya bilang jangan kurang dan jangan berhenti, gitu kan. Jangan putus, gitu kan. Jangan bolong-bolong, gitu kan. Saya bilang gitu.
Saya rutinkan saya minta supaya dirutin gitu. Saya minta tolong karena memang ada adik yang tinggal bareng di situ, istri ya, berarti adik ipar itu yang jagain ibu tuh. Gitu. Saya saranin juga ke beliau, saya titipin ke beliau supaya jaga ibu ya. Propolisnya Rutin. 2 bulan. Iya. 2 bulan? 2 bulan itu udah bisa lagi sehat lagi. Cuman emang agak berat ya, agak terasanya agak masih beda gitu. Tapi keluhan yang tadi awalnya nggak bisa ngepel, kaki juga sendi-sendi nggak bisa digerakin, itu udah biasa gitu. Wow. Jalan udah biasa normal. 2 bulan. 2 bulan ya. Betul, 2 bulan. Gitu. Nah, itu saya minta supaya diminumkan 5 sampai 7 tetes 3 sampai 4 kali sehari, saya bilang gitu. Iya. Nah, kalau nggak 4 kali ya 3 kali lah, gitu kan sebulan. Jangan kurang, saya bilang gitu. Cuma 2 bulan. Udah kembali aktivitas normal lagi ya. Normal. Nah di situ saya nggak terlalu kencengin, kalaupun bolong-bolong tapi jangan sampai 2-3 hari lah. Sehari nggak apa-apa ya nggak apa, saya bilang gitu. Tapi terus ini sampai 6 bulan, saya bilang gitu. Saya titipin terus propolisnya gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang sehat. Wow. Bulan kemarin umroh luar biasa ya. Nah, apa aktivitasnya itu luar biasa, jalan gitu kan, tawaf itu juga kan muter lumayan gitu kan. Mungkin ya berkilo-kilo lah gitu. Iya, jalan dan ya. sehat, kuat gitu. Yes. Luar biasa ya propolis ya. Iya. Ya, jadi sobat sehat, kalau minum propolis kuncinya adalah harus rutin ya, Pak Agus ya. Betul. Jadi continue ya, tanpa boleh bolong-bolong ya. Betul. Okay. Gitu. Dan harus sabar, namanya juga dalam masa pengobatan. Iya. Jangan baru sehari 2 hari minum, terus kayak udah nggak mau minum lagi. Iya. Manfaatnya nggak akan tercapai maksimal kalau seperti itu. Iya. Karena kan halnya obat kimia kan juga begitu, antibiotik khususnya misalnya antibiotik. Dokter kan selalu juga sarankan jangan terputus dan harus habis. Betul. Harus habis gitu. Betul. Artinya harus habis itu memang dosis dokter itu udah ukur dosisnya gitu kan. Ini dosis untuk kamu tuh segini, harus habis harus gitu. Habis. Seperti itu gitu kan. Iya. Terima kasih ya Pak Agus buat sharingnya ya. Kembali lagi nih ke Pak Rokim ya. Pak Rokim, kita coba perdalam lagi ya. Peranan propolis itu dalam pencegahan ataupun pengobatan pasien stroke itu bagaimana Pak Rokim? Iya, Bu Astri dan Pak Agus serta sobat sehat. Ya. Kalau tadi Pak Agus bercerita tentang praktek secara praktis di lapangan, menemukan bahwa konsumsi propolis secara tepat, kontinu dan konsisten itu ada hasilnya. Betul. Nah, ini sejalan dengan apa yang saya pelajari, bahwa tahun 2017 itu ada penelitian yang merangkum dari berbagai riset tentang kemampuan propolis untuk mengatasi penyakit-penyakit degeneratif. Nah, di antaranya adalah penyebab stroke itu. Yeah. Jadi kalau secara lebih detail itu pada propolis ini dengan unsur aktif yang sangat beragam dan itu unsur aktif alami dari getah-getah tanaman tadi, ada yang bisa mengatasi terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Tadi saya sebut bahwa dampak dari pola makan dan pola aktivitas yang tidak sehat itu memunculkan namanya AGEs ya dalam bahasa medisnya, atau Advanced Glycation End Product. Jadi kalau kita sebut sederhananya pengentalan dari reaksi gula dan lemak yang pengentalan ini nempel di pembuluh darah di dalam ya, di dalamnya, karena kan dia ngalir bersama darah tuh. Terus kemudian nempel di situ. Nah, zat-zat si propolis ini itu bisa terus menguraikan ini. Jadi kalau terjadi penumpukan dia uraikan, Maka dari itu mungkin Pak Agus juga nanti bisa menyampaikan kepada pengguna propolis ya, apakah untuk terutama mungkin untuk yang kasus stroke atau kemudian di jantung, itu biasanya kita menyarankan ditambah airnya. Jadi selama minum propolis juga ditambah konsumsi air hangat. Karena apa? Air hangat ini akan membantu mengencerkan darah. Dengan cara seperti itu, si platelet tadi yang ngental tadi yang menjadi penyumbat itu, yang nempel di dinding pembuluh darah itu, ketika diangkat oleh
zat aktif propolis dia terbawa. Nah kemudian dia akan dibuangkan lewat air seni atau keringat gitu. Nah ditambahan yang kedua, selain ditambah minum air hangat, itu aktivitas olahraganya ditambah. Karena dengan cara seperti itu kemudian zat yang diangkut tadi kan dia ditarik dulu oleh propolis, kemudian diangkut, itu segera dibuang. Ya, dibuang lewat keringat atau lewat air seni tadi. Nah inilah yang kemudian kenapa si propolis ini bisa ya untuk mencegah. Kan kita bicaranya mencegah. Bukan pada pengobatan. Sehingga kemudian kalau misalkan gaya hidup kita, saya sering makan yang berlemak, santan, atau kemudian mungkin daging-daging. Tapi saya juga suka nih minum es teh manis atau kemudian ya minum-minuman bergula. Nah, berarti dia kan sedang mengambil risiko terjadinya pengentalan atau platelet pada pembuluh darah. Ketika itu diambil, dia harus ambil juga pencegahnya. Nah, itu kita sarankan untuk konsumsi propolis lebih banyak. Sehingga dengan cara seperti itu, kalaupun terjadi penyumbatan itu harus segera dibuang, akan segera dibuang ketika dia konsumsi propolis pada dosis yang tepat. Nah terus itu logikanya. Ini ada penelitian yang tahun 2017 kemarin ya, baru saya pelajari. Sehingga kemudian yang kedua lagi kelebihannya itu, jadi ternyata itu namanya ada pengentalan. Jadi AGES itu Advanced Glycation End Product itu dia akan nempel kalau ada reseptornya di dalam sel pembuluh darah itu. Namanya RAGES, reseptor Advanced Glycation End Product. Jadi ini ada zat yang kental diterima nih sama penangkapnya. Nah ini kemudian oleh propolis si aktivitas reseptor ini dihentikan. Jadi artinya apa? Jadi ketika terjadi konsumsi propolis yang dalam jumlah yang cukup, si zat pengentalnya dibuang dan reseptornya tidak nangkap. Nah kelebihannya di situ. Nah jadi kalau Pak Agus tadi bicara 6 bulan, hasil riset itu sebetulnya 120 hari. Jadi 4 bulan sebetulnya. Sedangkan konsumsi hampir 9 gram per hari. Ya kalau pakai ukuran propolis diamond itu sekitar per hari 9 gram. Ini kalau dirata-ratakan bisa jadi 1 botol sebetulnya dosisnya. Makanya nggak boleh berhenti. Nah ini untuk pencegahan. Kalau kemudian pengobatan bagaimana? Pengobatan itu, jadi tadi ada unsur propolis yang memang tadi fungsinya untuk mencegah terjadinya penggumpalan, pengentalan dari reaksi lanjut lemak dan gula, dan juga ada yang unsur propolis untuk mencegah nempel. Nah, ada juga unsur propolis yang lain yang berfungsi untuk mengobati yang sel rusak. Jadi pada saat yang bersamaan terjadilah proses pada tubuh kita ya, itu ada yang rusak diperbaiki, penyebabnya dihalangi. Nah itulah kelebihan dari propolis. Cuma masalahnya ini kan memang dia sifatnya alami yang tidak bisa kontan ya, instan. Nah karena itu menurut saya dengan budaya yang ya sekarang mungkin yang terkena stroke, pertama ya kita berdoa agar cepat sembuh. Yang kedua salah satu ikhtiarnya bisa dengan konsumsi propolis dengan dosis yang tepat dan konsisten. Nah bagi yang kemudian anak-anak yang sekarang, anak-anak muda yang mungkin senangnya junk food, ya pergi ke ya fried chicken dan sebagainya, lalu kemudian minumnya yang manis, ya disiapkan propolisnya. Karena apa? Karena dengan cara seperti itu kita akan menghilangkan beban yang lebih berat. Walaupun mungkin sekarang kan ada BPJS ya, kalau sakit kan bisa aja di cover. Tapi kalau sudah sakit stroke ya, kita berlindung supaya tidak terkena penyakit seperti itu. Itu kan ada banyak yang kita tinggalkan, apalagi di usia produktif. Harusnya kita mencari kerja atau belajar, atau mungkin kita mencapai cita-cita yang lebih tinggi, atau bisa jadi kita ingin punya anak yang lebih baik dari kita. Itu terhalang kan karena ada aktivitas, karena ada sakit stroke ini. Terus kemudian juga ketika kemudian keluarga kita, ya dia harus terjun kan merawat kita. Nah ini yang kemudian harus kita pertimbangkan. Karena itu kalau kita mengambil risiko, ambil juga dong anti risiko itu kan gitu. Jangan sampai risikonya diambil, artinya tidak kan gitu. Nah inilah yang kemudian kita sarankan pendalaman terhadap kasus-kasus stroke itu, Bu Astrid ya, dan Pak Agus. Jadi tadi apa yang Pak Agus ceritakan yang terjadi pada pasien seorang dokter ya, dan juga yang terjadi pada ibundanya Pak Agus itu menunjukkan sebetulnya secara ilmiahnya seperti itu. Karena memang
penelitian ilmiah itu yang terkait dengan propolis, maka dari itu saya membandingkan propolis itu tidak berdasarkan testimoni ya Pak Agus ya, itu hanya sekedar penguat, tapi berdasarkan literatur ilmiah internasional yang memberikan ke arah situ. Cuma memang kan terkadang masyarakat kita itu kalau baca yang bahasa Inggris ya, itu kan agak berat. Ya pokoknya prakteknya gimana kan gitu. Nah itu ya yang kemudian kita sarankan ya. Di tengah sekarang mungkin ya kita mengakui ya zaman sekarang ini kan kalau kita berobat ke dokter bicara jangan makan ini makan itu, artinya makmur ya. Kalau zaman dulu kan berobat ke dokter harus makan ini harus makan itu, makmur ya. Karena itu. Tapi itu ada resikonya ketika kemudian aktivitas kita itu rendah pengeluaran kalori dan sebagainya, itu akan berdampak pada efek lanjutan dan itu bisa diatasi salah satunya dengan penyiapan propolis di rumah kita masing-masing. Demikian Bu Astrid dan Pak Agus. Ya, luar biasa ya. Jadi sobat sehat, ayo pola hidupnya diperbaiki juga, makannya, dan ditambah dengan propolis pastinya ya Pak Rokim ya. Jadi mencegah lebih baik ya Pak Rokim, Pak Agus ya. Mencegah lebih baik. Jadi kita sama-sama berusaha lah ya menjaga kesehatan kita ya. Tadi mekanisme kerja propolis sudah sempat dijelasin ya sama Pak Rokim ya. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari Pak Rokim atau Pak Agus buat pesan-pesan buat sobat sehat mungkin? Jadi gini, yang terakhir mungkin terkait dengan kasus stroke ini dengan angka tadi 8,3 per 1000 penduduk atau 83 orang per 1000 penduduk, ini angka yang tinggi. Karena nanti itu dari 83 tadi itu ada keluarga yang harus menjaga. Betul. Dan itu pasti banyak kan gitu. Pasti banyak. Artinya yang terdampak dari seseorang yang kena stroke itu bukan dia saja. Benar. Ada pihak lain yang harus kemudian dia berkorban, merawat. Ya memang dari sisi ajaran agama ada pahala, tapi dari sisi kita berupaya. Jadi gini, kalau jangan sampai karena aktivitas kita dalam kehidupan ini, mungkin karena makan kita, minum kita, karena aktivitas harian kita, orang lain jadi ikut susah karena kita gitu. Karena itulah kemudian kalau tidak bisa membantu maka jangan merepotkan. Kan itu prinsipnya yang harus dilakukan. Nah, ketika itu kita lakukan, kita pilih, maka ya toh untuk makanan yang kemudian menyebabkan tadi munculnya EGIS tadi ya, advanced glycemic end product itu kita bisa membayar. Kenapa untuk yang melakukan pencegahannya kita tidak bisa membayar? Jadi kalau kita mau investasi untuk hal-hal buruk, tentu kita akan lebih mau lagi pada investasi untuk hal-hal yang baik kan gitu, seperti itu. Inilah yang kemudian saya sarankan. Kalau kita ngambil risiko dengan ya namanya makan enak kan tidak dilarang kan, makan enak, hidup menikmati hidup ini tidak dilarang, silahkan saja. Cuma memang kita setiap orang harus memitigasi dampak dari pilihan-pilihan hidup kita. Nah kalau ada muncul dampak dari situ, ya tentu ada literatur ilmiah yang kita baca dan sebagainya, ya siapkan anti dampak negatifnya. Ya diantaranya adalah kalau untuk makanan yang lebih advance ya sekarang, makanan-makanan olahan itu diantaranya disiapkan propolis. Jadi saya menyarankan nikmati hidup, hilangkan dampak negatifnya dengan menyiapkan propolis di rumah. Jangan lupa propolis sobat sehat pastinya ya. Iya betul. Jadi kita bisa menikmati hidup, ya mau makan apa aja boleh lah kan. Itu mungkin dari Pak Agus ada. Kalau makan enak jangan lupa kita diajak ya Pak Agus. Oke, dari Pak Agus mungkin ada tips buat sobat sehat. Tips untuk sobat sehat ya, jadi kurang lebihnya sih sama ya dengan yang Pak Rokim tadi sampaikan. Cuma penting untuk kita ya, selain memang mengkonsumsi makanan-makanan yang baik untuk tubuh kita ya, tapi dibarengi juga dengan istirahat dan olahraga yang cukup ya, itu juga penting. Nah kalau misalkan memang sudah ada masalah kesehatan di tubuh kita, ya memang baiknya itu ya pilih yang berdampak atau memiliki resiko yang kecil lah gitu kan ya, yang atau bahkan tidak ada resiko gitu. Maksud saya kan kalau di obat-obat kimia itu kan luar biasa ya, ada efek samping ya, ada efek dampaknya. samping. Ya, nah jadi lain hal dengan seperti halnya propolis, atau bukan hanya propolis tapi juga obat-obat herbal ya yang kita kenal banyak sekali gitu kan. Itu kan
sistem sistem kerja pengobatannya itu holistik, jadi tidak menimbulkan efek samping yang begitu serius gitu kan, atau bahkan mungkin tidak ada resiko gitu kan, karena memang produk alami seperti itu. Jadi ya pilih yang alami, back to nature aja gitu kan. Iya. Jadi sobat sehat, kalau tips dari Pak Agus, pilih yang alami. Yang alami. Betul. Propolis adalah 100% alami. Jadi ayo sobat sehat, jangan lupa minum propolis rutin ya, please, rutin, konsisten. Jangan bolong-bolong ya Pak Agus ya. Kalau bisa botol kecil yang ini dibawa dimanapun berada sobat sehat. Taruh di kantong, taruh di kantong, di tas, atau kalau yang pria di saku juga bisa ya. Selalu konsumsi propolis. Terima kasih Pak Rokim, Pak Agus. Ya sobat sehat, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk podcast kali ini, dan saya berharap podcast ini bisa sangat bermanfaat buat sobat sehat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.